Bab 2538. Kaisar pamer, sombong. Di langit yang jauh, suara itu tiba-tiba berteriak dengan marah. Beraninya kamu berbicara omong kosong tentang membantai klan iblis spiritual, kamu pikir kamu. Telapak tangan Mileye tiba-tiba terbentang, dan pedang biru gaib tiba-tiba menghilang di tempatnya. Jelek. Di langit yang jauh, suara itu tiba-tiba berhenti, dan pada saat yang sama, kepala yang berdarah tiba-tiba jatuh perlahan dari langit. Kepala iblis spiritual. Mileye merentangkan kedua telapak tangannya, dan pedang biru gaib kembali ke sarung pedang di tangannya, lalu dia berbalik dan pergi. Memulai perseteruan. Prinsip Mileye adalah, kalau orang tidak menyerang aku tidak akan menyerang orang lain. Kalau orang menyerang aku akan membunuh orang. Kecuali tidak bisa mengalahkannya. Mileye tidak mengambil beberapa langkah ketika langkah kaki tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Mileye berhenti. Dia menoleh, tidak jauh, ada seorang pria paruh baya berdiri di sana. Pria paruh baya itu tersenyum tipis, "Tuan Muda Ye." Mileye tersenyum dan berkata, "Paviliun Xianbao." Pria paruh baya itu mengangguk, "Ketua Paviliun Xianbao di dunia ini, Hendrik Li." Mileye bertanya, "Apakah ada masalah?" Hendrik Li menatap Mileye, "Tuan Muda Ye adalah tamu VVIP Paviliun Xianbao, kenapa kamu membunuh dua orang Paviliun Xianbao kami?" Mileye tersenyum dan berkata, "Apakah kamu datang untuk mendakwa tentang kejahatan itu?" Hendrik Li tertawa dan berkata, "Tuan Muda Ye, aku datang ke sini hanya untuk meminta penjelasan." Mileye terkekeh, apakah ketua Hendrik Li mengetahui seluk-beluk masalah ini? Hendrik Li tersenyum tipis, "Tuan Muda Ye, Garno menyinggung Tuan Muda Ye, tapi kejahatan dia tidak pantas dihukum mati, bukan?" Mileye menatap Hendrik Li, "Dia menyinggungku, kenapa dia tidak pantas mati? Apakah dia harus membunuhku baru pantas mati?" Senyum di wajah Hendrik Li berangsur-angsur menghilang. "Tuan Muda Ye, dengan segala hormat, agak terlalu ekstrim bagimu untuk bertindak seperti ini. Pepatah mengatakan jadi manusia harus meninggalkan jalan keluar untuk orang demi masa depan." Mileye mencibir, "Dia bukan anakku, kenapa aku harus meninggalkan jalan keluar? Selain itu, pernahkah kamu mendengar bahwa membiarkan harimau kembali ke gunung akan menyebabkan masalah yang tak ada habisnya?" Hendrik Li memandang Mileye dan tidak berbicara. Mileye tiba-tiba berbalik dan pergi. Saat ini, Hendrik Li tiba-tiba berkata dengan suara berat, "Tuan Muda Ye, aku tidak tahu kenapa ketua paviliun memberi kamu token Ling Xuantian. Aku hanya ingin menasihati kamu, jangan bersikap terlalu percaya diri, dan jangan melakukan hal-hal yang terlalu kejam, kalau tidak." Mileye tiba-tiba berbalik dan menebas. Bang! Hendrik Li terpental mundur ribuan kaki jauhnya. Setelah Hendrik Li berhenti, lengan kanannya putus dan darah berceceran. Mileye memandang Hendrik Li, "Apakah kamu mengajariku cara melakukan sesuatu?" Hendrik Li menatap Mileye dengan tatapan tak percaya, "Kenapa kamu begitu kuat?" Mileye tidak berbicara, dia berjalan perlahan ke arah Hendrik Li, pedang biru gaib sudah kembali menjadi pedang sarung. Melihat Mileye mendekat, ekspresi Hendrik Li langsung berubah, dan dia buru-buru berkata, "Tuan Muda Ye, aku datang bukan untuk mendakwa, aku datang." Melihat ibu jari Mileye digagang pedang, Hendrik Li ngeri, dan buru-buru berkata, "Tuan Muda Ye, aku, wakil ketua Paviliun Xianbao menyinggung Tuan Muda Ye, aku datang untuk meminta maaf." Meminta maaf. Mileye berhenti, dia menatap Hendrik Li, "Bagaimana cara meminta maaf?" Hendrik Li ragu-ragu, lalu mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan meletakkannya di depan Mileye. "Tuan Muda Ye, silakan diterima."
Mileye melirik ke arah cincin penyimpanan. Di dalam cincin penyimpanan, ada 30.000 jalur dewa bintang. Melihat pemandangan tersebut, Mileye mengernyitkan dahi, menatap Hendrik Lee. Ketua Hendrik Lee, setahu aku pemilik token Ling Xuantian. Aku berhak memobilisasi semua benda ilahi di paviliun Xianbao, bukan? Setelah mendengarnya, wajah Hendrik Lee tiba-tiba berubah. Tuan Muda Ye, kamu. Mileye menatap Hendrik Lee. Mulai sekarang, aku akan mengambil alih paviliun Xianbao. Hendrik Lee geram. Tuan Muda Ye, bagaimana kamu bisa begini, kamu? Sebelum dia selesai berbicara, sebuah pedang tiba-tiba menembus alisnya. Jelek. Hendrik Lee langsung dipaku di tempat. Hendrik Lee menatap Mileye dan berkata dengan marah, Tuan Muda Ye, apa bedanya kamu dengan bandit? Mileye mengeluarkan token Ling Xuantian. Izinkan aku bertanya. Token ini diberikan kepadaku oleh ketua paviliun kalian. Melihat token ini, seperti kamu melihat ketua paviliun, bukan? Hendrik Lee tercengang. Tuan Muda Ye, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Token ini adalah token VIP. Sejak kapan melihat token ini seperti melihat ketua paviliun? Apakah kamu menciptakan sesuatu sendiri? Mileye sedikit mengernyit. Tidak begitu. Suara itu terdengar, pedang biru gaib bergetar sedikit, dan langsung mulai menyerap jiwa Hendrik Lee. Raut wajah Hendrik Lee berubah seketika, dan dia dengan cepat berkata, aku ingat. Iya, Tuan Muda Ye, ada. Mileye berkedip, benarkah? Hendrik Lee mengangguk sambil berkeringat deras, ada. Sungguh. Mileye sedikit mengangguk, merentangkan kedua telapak tangannya, pedang biru gaib kembali ke tangannya. Dia melirik Hendrik Lee, pergi ke paviliun Xianbao. Hendrik Lee ragu-ragu. Mileye menyipitkan matanya sedikit, dan sebuah jiwa pembunuhan melintas di matanya. Melihat hal itu, wajah Hendrik Lee berubah drastis, dan dia segera berkata, Tuan Muda Ye, silakan. Pada saat ini, dia tidak bisa tidak ingin menamparkan dirinya sendiri dua kali. Dia bodoh, kenapa datang menemui Tuan Muda Ye ini? Cari mati. Setelah beberapa saat, Mileye dan Hendrik Lee pergi. Tidak lama setelah keduanya pergi, seorang iblis spiritual muncul di lapangan. Iblis spiritual memandangi Mileye berdua yang sudah pergi dari kejauhan. Dengan kegembiraan bersinar di mata mereka, sungguh garis darah yang istimewa. Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang ke langit. Paviliun Xianbao terletak di sebuah lembah. Dibandingkan dengan paviliun Xianbao yang pernah dia lihat sebelumnya, paviliun Xianbao di sini sedikit lebih sederhana. Tapi di sini juga ada 9 lantai. Hendrik Lee berkata, Tuan Muda Ye, kamu bisa tinggal di lantai 8. Mileye menatap langsung ke lantai 9. Ketua paviliun tinggal di sana, kan? Hendrik Lee mengangguk, ya. Tidak boleh ada yang masuk. Mileye sedikit mengangguk, lalu berjalan langsung menuju lantai 9. Raut wajah Hendrik Lee berubah drastis, dan dengan cepat dia berkata, Tuan Muda Ye, Ketua paviliun ada perintah, tidak ada yang boleh masuk, begitu juga kamu. Mileye menoleh ke arah Hendrik Lee, kamu tahu hubunganku dengan ketua paviliun. Hendrik Lee tercengang, hubungan seperti apa? Mileye tiba-tiba memelototi Hendrik Lee, jangan sembarangan pikir, aku tidak punya hubungan seperti itu dengan ketua paviliun. Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju lantai 9. Di tempat yang sama, Hendrik Lee tertegun. Buset, apakah dia sembarangan memikirkannya? Hubungan semacam itu. Hendrik Lee tiba-tiba merasa kulit kepalanya sedikit kesemutan. Kenapa ketua paviliun memberikan anak laki-laki ini token Ling Xuantian? Mungkinkah? Memikirkan hal ini,
Seluruh tubuh Hendrik Lee gemetar, tidak berani terus memikirkannya. Saat ini Mileye sudah memasuki lantai 9. Di dalam lantai 9 masih sederhana, hanya ada satu rak buku dan satu meja. Mejanya diletakkan di sisi, cukup untuk melihat pegunungan luas di kejauhan. Mileye berjalan ke rak buku yang penuh dengan buku, tapi kata-katanya adalah semua hal yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Mileye melirik buku-buku itu, lalu berkata, "Menara kecil, bisakah kamu mengerti?" Menara kecil berkata, "Aku tidak mengerti." Mileye sedikit mengernyit, "Kamu belum pernah ke Bima Sakti." Menara kecil berkata, "Aku pergi untuk berpura-pura, bukan untuk belajar." Wajah Mileye langsung menjadi gelap. Sial, dia memikirkan sebuah kata, bodoh dan tidak kompeten. Mileye menggelengkan kepalanya, lalu menyimpan semua buku. Menara kecil tiba-tiba berkata, "Majikan muda, kamu tidak mengerti, kenapa kamu menyimpannya?" Mileye terkekeh, "Tidak masalah kalau aku tidak mengerti, mungkin anakku akan mengerti di masa depan. Sebagai seorang ayah, kusiapkan beberapa harta untuknya terlebih dahulu." Menara kecil berkata dengan suara berat, "Kamu tidak punya anak laki-laki." Mileye mengabaikan menara yang rusak, dia berjalan ke meja, di atas meja, ada buku-buku kuno, kata-kata dalam buku-buku kuno ini bisa dia mengerti. Di buku kuno, ada 4 karakter, peraturan abadi. Peraturan abadi. Mileye sedikit mengernyit, dia membalik halaman dan melihat sederet kata, peraturan abadi, yaitu hukum bahwa nilai segala sesuatu di alam semesta adalah konstan. Sederhananya, apapun itu, kuantitasnya, tidak ada apapun yang terjadi, tidak akan berubah, bahkan kalau alam semesta runtuh, kuantitas esensi utamanya masih ada. Kultivasi dengan hukum ini, hidup tidak akan pernah mati, dan keterampilan seni bela diri tidak akan pernah mati. Setelah Mileye terdiam lama, dia membuka halaman berikutnya. Eternal abadi memiliki terlalu banyak celah dalam situasi ini. Kalau tidak memahami hukum eternal, bagaimana bisa benar-benar eternal? Di dunia lain ini, tingkatan alam sangat berantakan, terlalu banyak celah dan tidak ada satu set sistem latihan tingkatan alam yang lengkap dan terperinci. Bagaimanapun, karena aku ada di sini, biar aku mengatur sistem latihan tingkatan alam yang lengkap. Mulai hari ini, izinkan aku membuat era baru. Era apa namanya? Mileye buru-buru membalik halaman lain, era pamer. Melihat dua kata ini, ekspresi Mileye membeku, dan dia dengan cepat menoleh ke belakang. Itu tidak bagus. Terlalu vulgar. Mileye terus membalik, tapi tidak ada apa-apa di belakang. Tidak ada. Mileye sedikit mengernyit, dia bahkan membalik beberapa halaman, tapi semuanya kosong. Jelas pihak lain tidak melanjutkan menulis. Mileye memandangi buku kuno di depannya, diam-diam berpikir di dalam hatinya. Pihak lain bukan sengaja tidak menulisnya, karena dia melihat huruf di kalimat terakhir. Jelas pihak lain pergi karena urusan yang tiba-tiba. Setelah lama terdiam, Mileye berkata dengan lembut, "Ketua paviliun ini benar-benar tidak mudah." Dia tidak mengerti apa itu hukum abadi, tapi dari apa yang ditulis ketua paviliun, tampaknya sangat hebat. Apalagi, Lydia bilang ilmu ketua paviliun masih lebih tinggi dari Kak Savera. Apakah Bima Sakti begitu hebat? Saat ini, menara kecil tiba-tiba berkata, "Aku mengerti." Mileye sedikit penasaran, mengerti apa? Menara kecil berkata dengan suara berat, "Paham kenapa ada begitu banyak tingkatan alam di sini, dan semuanya kacau?" Mileye tercengang, lalu berkata, "Bagaimana penjelasannya?" Menara kecil berkata, "Majikan muda, tahukah kamu bahwa di era majikan, sistem pengamalan tingkatan alam sebenarnya sudah sangat lengkap?" "Tahukah kamu kenapa lengkap?"
Mileye bertanya, kenapa? Menara kecil berkata, karena sistem tingkatan alam zaman itu diciptakan oleh Kak Destiny dengan lengkap di awal. Sistem tingkatan alam zaman itu sudah lengkap, dan zaman itu disebut zaman Destiny. Satu orang menekan 3 dimensi dan 4 dimensi, mendominasi sepanjang zaman. Tapi Kak Destiny di zaman kita pasti tidak akan menyia-nyiakan waktu untuk melakukan ini, sehingga sistem tingkatan alam di zaman kita kacau balau. Setelah lama terdiam, Mileye berkata, dimengerti. Saat dia berbicara, dia melihat ke buku kuno, dan berkata, ketua paviliun ini akan mengantarkan era baru. Aku akan membantunya. Nantinya, minta dia meninggalkan sebuah nama untukku. Kaisar Ye, Kaisar Sakti, Kaisar Pedang. Menara kecil tiba-tiba berkata, Kaisar Pamer. Mileye bersambung.